Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam cerita ini, kita dapat melihat bagaimana perilaku sederhana sehari-hari dapat memiliki makna yang mendalam. Alkisah. Dahulu, di salah satu kota di Madura, hiduplah seorang nenek renta penjual bunga cempaka. Sebelum pagi, si nenek telah berjalan jauh untuk mengambil bunga cempaka itu. Kemudian, dia berjalan lagi menuju pasar untuk menjualnya. Seperti kebiasaan setiap harinya usai berjualan, sang nenek selalu menyempatkan diri datang ke Masjid Agung yang terdapat di kota itu dengan berjalan kaki walau jaraknya cukup jauh. Ia kemudian berwudu, masuk ke masjid, dan melakukan sholat duhur. Setelah berzikir dan berdoa sekedarnya, ia segera keluar dari masjid dan membungkuk-bungkukkan badannya di halaman masjid. Untuk apa? Ternyata si nenek dengan sabarnya memunguti serta mengumpulkan daun-daun yang berserakan di halaman masjid tersebut. Selembar demi lembar daun dikaisnya, dan tak satu lembar daun pun ia lewatkan. Tentu saja agak lama sang nenek membersihkan halaman masjid dengan cara seperti itu. Padahal, matahari Madura di siang hari sungguh panas menyengat, hingga keringat pun jadi membasahi sekujur tubuhnya. Banyak jemaah masjid yang jatuh iba kepadanya. Sehingga suatu hari takmir masjid memutuskan untuk membersihkan sendiri dedaunan itu sebelum si nenek tersebut datang. Pada suatu hari, seperti biasanya sang nenek datang dan langsung masuk masjid, berwudu, dan dilanjutkan sholat. Usai sholat, ketika ia hendak melakukan kebiasaan rutinnya, betapa terkejutnya ia, sebab tak ada satu lembar pun daun yang berserakan di sana. Ia kembali lagi ke masjid dan menangis dengan sesenggukan di hadapan jamaah. Ia mempertanyakan, mengapa daun-daun itu sudah dibersihkan sebelum kedatangannya. Takmir masjid mencoba menjelaskan bahwa mereka merasa kasihan kepadanya, sehingga mereka mendahului membersihkan sebelum kedatangan si nenek. Jika kalian kasihan kepada saya, berikan kesempatan kepada saya untuk membersihkannya. Biarkan saya yang akan membersihkan, pinta nenek tersebut. Singkat cerita, nenek itu dibiarkan mengumpulkan dedaunan itu seperti biasa. Seorang kiai yang terhormat diminta untuk menanyakan kepada perempuan itu mengapa ia begitu bersemangat membersihkan daun-daun itu. Perempuan tua itu mau menjelaskan sebabnya dengan dua syarat. Pertama, hanya kiai yang mendengarkan rahasianya. Kedua, rahasia itu tidak boleh disebarkan ketika ia masih hidup. Sekarang nenek tersebut sudah meninggal dunia, dan Anda dapat mendengarkan rahasia itu. Saya ini perempuan bodoh, Pak Kiai, tuturnya. Saya tahu amal-amal saya yang kecil itu mungkin juga tidak benar saya jalankan. Saya tidak mungkin selamat pada hari akhirat tanpa syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Setiap kali saya mengambil selembar daun, saya ucapkan satu sholawat kepada Rasulullah. Kelak jika saya mati, saya ingin Kanjeng Nabi menjemput saya. Biarlah semua daun itu bersaksi bahwa saya membacakan shalawat kepadanya. Begitulah cerita si nenek kepada kiai. Kisah itu menyadarkan kita yang sering tanpa beban dan merasa cukup dengan amal-amal sekedarnya. Perempuan tua dari kampung itu bukan saja menunjukkan rasa cinta yang demikian tulus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga wujud kerendahan hati, kehinaan diri, dan keterbatasan amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca sholawat tidak ada batasan jumlah dan waktunya. Rasul bersabda, manusia yang paling utama dekat di sisiku kelak pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Mas'ud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa yang bersyalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersyalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, bersyalawatlah sebanyak-banyaknya. Dengan begitu kita akan beroleh keutamaannya, mendapatkan syafaat uzma dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak, mendapatkan pahala kebaikan, dan dimudahkan Allah di segala urusan, baik di dunia maupun akhirat. Tentu harus juga diiringi dengan melaksanakan perintahnya semampu kita dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita tersebut terdapat dalam buku bertajuk Sate Rohani dari Madura, karya Dezawawi Imran, yang menulis kisah-kisah orang yang berusaha menampilkan kearifan hidup, agar hidup ini menjadi indah dan bermakna. Demikian kisah kali ini. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan pembelajaran bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.